Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa SMK Muhammadiyah 1 Salam. Di sini saya sebagai guru pengampu matematika untuk kelas 3, nama Trinurgianto, akan menjelaskan tentang materi tafsiran geometri dari turunan. Jadi inti dari materi ini itu adalah menentukan gradien dan menentukan persamaan garis singgung. Nah, untuk menentukan gradien itu ada rumus di sini. Karena simbol dari gradien itu adalah M. Jadi M itu sama dengan Y aksen. Karena simbol dari turunan itu kan aksen. Karena Y sama F itu intinya sama. Jadi sebelum kita mencari persamaan garis singgung, kita harus tahu gradiennya dulu. Nah, untuk mencari gradien itu adalah fungsinya kita turunkan karena Y aksen. Karena simbol dari turunan itu kan aksen. Sebagai contoh aja, tentukan gradien garis singgung pada kurva ini di titik 1,4. Maka fungsinya ini Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 9 kita turunkan. Masih ingat ya dengan rumus turunan? X kuadrat turunannya adalah 2-nya pindah ke depan. Kalau sini ada angkanya kita kalikan, tapi kalau nggak ada angkanya berarti cukup pindahkan. 2-nya pindah ke depan karena sebagai pangkat. Terus makanya kurangi 1, jadi 2X. Min 6X turunannya berarti 6, karena pangkatnya ini adalah 1, kurangi 1 kan jadi 0. Jadi X-nya hilang. Dan angka berapapun kalau kita turunkan adalah 0. Jadi turunan dari X kuadrat min 6X plus 9 itu adalah 2X min 6. Nah, kalau sudah dicari turunannya, lalu dimasukkan nilai X yang namanya titik itu kan X, Y. Jadi yang depan itu X, belakang itu adalah Y. Jadi yang kita ambil cukup X-nya saja, berarti 1. 1 ini kita masukkan ke sini. Jadi 2 kali 1 kurangi 6. 2 kali 1 kan 2. 2 kurangi 6 berarti min 4. Berarti gradiennya ini adalah min 4. Maka untuk mencari gradien itu seperti itu. Itu materi yang pertama. Yang kedua, menentukan persamaan garis singgung. Nah, rumus mencari persamaan garis singgung itu rumusnya ini. Nah, rumus ini harus tahu 1 gradien dan 1 titik. Jadi harus tahu titik dan harus tahu gradien. Kalau belum tahu titik dan gradien kita harus cari dulu. Gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu titiknya dan kita harus tahu gradiennya. Baru kita masukkan ke rumusnya ini. Nah, masih ingat di materi di SMP dulu hubungan gradien yang pertama dan gradien yang kedua. Saling sejajar itu berarti sama. Gradien yang pertama, garis yang pertama dengan gradien yang garis yang kedua. Tapi kalau saling tegak lurus berarti apa? Kalau kita kalikan nanti hasilnya adalah min 1. Itu ya. Contoh yang kedua. Nah, tentukan persamaan garis singgung kurva. Berarti kita mencari persamaan garis singgung. Berarti harus tahu gradien dan juga harus tahu titik. Hal titik kan sudah tahu. Titiknya sudah tahu, tapi gradiennya belum. Nah, maka kita harus cari dulu gradiennya. Caranya sama dengan tadi. Fungsinya ini kan fungsinya ini nih. Kita turunkan. Turunan dari X kuadrat 2X, turunan dari min 2X berarti 2. Kalau sudah kita turunkan, kita cukup ambil X-nya saja, Y-nya nggak dipakai. Untuk mencari gradien, tapi kalau mencari persamaan garis, nanti kita pakai ya. Jadi X1-nya lah, atau X-nya min 1, kita ganti sini. 2 kali min 1 kurangi 2. Hasilnya adalah min 4, itu gradiennya. Gradien sudah tahu, titik pun juga sudah tahu. Berarti masukkan ke rumusnya ini. Sesuai yang di depan tadi. Nah, M-nya adalah ini, gradien ya, min 4. Nah, X1 dan Y1 ini diambil dari titiknya ini. X1, Y1 dan Y dan X-nya tetap. Jadi Y kurangi Y1-nya karena 2, maka 2 sama dengan M-nya adalah min 4 dari sini. X kurangkan X1 dari sini. Nah, karena min sama min jadi plus ya. Nah, kita kalikan min 4 kali X min 4X, min 4 kali plus 1 berarti min 4. Terus nanti yang ruas kanan pindah ke kiri semua. Nah, ini yang bisa kita jumlahkan ini kita jumlahkan. Inilah persamaan garis singgungnya. Yang ketiga, mencari garis singgung juga, tetapi di sini titiknya belum tahu. Titik dan gradien juga belum tahu. Maka cara mencari titik dan gradien adalah, nah dari sini, ini bukan dari sini. Karena kita titiknya belum tahu. Tapi kita dari apa? Garis ini.
Nah, garis 9x min Y sama dengan 7 itu, nanti kita apa? Kita cari gradiennya. Nah, kan ada rumusnya dulu di SMP. Ini, 9x min Y sama dengan 7. Pokoknya dibikin Y sama dengan, pokoknya Y-nya itu sendiri. Yang lain dipindah ruas. Y-nya pindah ruas jadi positif, 7-nya pindah ruas jadi min. Nah, gradien itu yang depannya X. Depannya X, 9. Nah, itu gradiennya. Nah, karena kita harus mencari gradien yang ini, maka apa? Ini persamaan ini kita turunkan. Turun dari X pangkat 3 berarti 3X kuadrat. Turun dari 3X berarti 3. Turun dari 8 kan 0. Berarti kesimpulannya karena sejajar, itu kan tadi depan tadi M1 sama dengan M2. Ini sebagai M1-nya, ini sebagai M2-nya. Maka dapat kita simpulkan bahwa 3x kuadrat min 3 itu sama dengan 9. Nah ini 9 pindah ruas jadi min 12. Ini kita bagi 3 semua, hasilnya jadi x kuadrat min 4 sama dengan 0. Ini kita faktorkan jadi ini, maka mendapatkan nilai x nya 2 dan min 2. Nah, kalau sudah mendapatkan x nya, itu kan untuk sebagai titiknya ini nanti. Nah, kita ambil yang x2 dulu. Nah, X untuk yang X2 ini nanti kita masukkan ke soalnya. Jadi X-nya ini kita ganti dengan 2. Maka mendapatkan 10. Nah, maka titiknya 2,10. Untuk yang 2, sekarang yang min 2. X-nya sekarang kita ganti dengan min 2, mendapatkan 6. Maka titiknya lah min 2,6. Nah, titiknya kan ada 2. Kalau gradiennya kan udah kita cari di sini tadi. Gradiennya adalah 9. Titiknya kan sudah tahu, berarti kan titik dan gradien sudah tahu. Masukkan ke rumus. Ini ya. Nah, cukup sekian dulu penjelasan yang dari saya. Jika ada kekurangan saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.